Halo teman-teman, kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya rokok? Bahkan, Indonesia memasuki peringkat ketiga dari 10 negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia. Nah, sekarang ini muncullah alat vape atau rokok elektrik. Nah, sebenarnya apa sih vape itu? Nah, jadi gini teman-teman, rokok elektrik itu adalah rokok yang digadang-gadang akan menjadi pengganti rokok konvensional yang seperti biasa orang pakai. Apa bedanya? Bedanya seperti banyak orang yang bicara itu bedanya rokok elektrik sama rokok biasa itu, rokok elektrik memiliki berbagai rasa. Nah, usut punya usut, sekarang ada dampak baru yang datang dari warga-warga Indonesia, yaitu malah makin banyak orang yang malah kecanduan oleh vape. Nah, berikut tanggapan dari orang-orang yang memakai vape. Halo Mas, namanya siapa? Nama saya Rian, di Fakultas Saintek. Saya Raffi Alvin Ditra, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, benar. Ya, saya perokok aktif. Saya mulai ngerokok dari SMA. Pertama kali saya merokok setelah saya SMA yaitu 2022. Kalau di diri sendiri kerasanya biasanya jadi lebih tenang. Terus biasanya kalau lagi ada masalah, lagi bad mood, tiba-tiba moodnya jadi enakan. Kalau dari kesehatan sebenarnya nggak terlalu kerasa apa-apa sebenarnya. Sebenarnya yang saya rasakan lebih ke arah rileks sih. Kalau addicted, iya, tapi nggak se-addicted perokok-perokok aktif banget gitu. Pengaruh negatif tentu ada. Saya terkadang kalau memang benar stres berat, itu baru kadang bisa ngabisin 1 pak gitu mungkin sehari. Jadi itu sih negatifnya. Iya, saya tahu mengenai vape. Setahu saya kalau vape itu sebenarnya nggak beda jauh sama rokok ya, cuman lebih elektrik aja pakai baterai atau apapun itu, saya juga kurang paham. Kalau dibilang dari kesehatan pasti sebenarnya banyak ya yang bisa mengurangi kesehatan seperti yang udah ditulis ya, bikin penyakit pernafasan atau lain-lain. Cuman mungkin lebih buat beberapa perokok nggak terlalu diapain, soalnya mempengaruhi yang tadi masalah mood, masalah tenangnya itu, jadi agak nggak terlalu dihiraukan masalah kesehatan. Kalau dari segi kesehatan, secara kan rokok itu udah dari lama ya, jadi researchnya udah banyak. Yang jelas research dari rokok lebih bahaya daripada vape, itu yang saya tahu. Tetapi yang kadang saya pikirkan itu karena vape masih baru, mungkin untuk secara long term itu masih belum reveal atau terlihat gitu loh. Kalau kata teman-teman saya, kalau misal penggunaannya aktif banget, bisa jadi alternatif buat penggantinya rokok. Soalnya bisa lebih murah juga. Tapi kalau menurut saya pribadi yang nggak sering-sering banget, nggak bisa digantiin, nggak bisa jadi alternatif. Karena kalau jarang-jarang pakai juga kesannya lebih mahal di vape. Untuk sekarang bisa saja dibilang bahwa vape adalah alternatif yang lebih sehat, karena emang research bilang bahwa vape itu lebih aman daripada rokok lah. Halo Mas, namanya siapa? Halo, aku Alexandro dari Fakultas Vokasi. Nama saya Hadian dari Fisip. Ya bener, saya vaper aktif. Kalau itu vape sih mas. Saya mulai nge-vape itu waktu kelas 3 SMP. Aktif dari SMA sih mas, kurang dari kelas 3 SMA. Pernah. Sempet rokok cuma pindah ke vape. Penasaran juga, karena waktu itu kan masih zaman era baru vape masuk di kota saya kan. Banyak varian rasanya juga, jadi membakarnya jadi liquid. Soalnya menurut saya, kata saya lebih suka vape aja sih mas dibanding rokok. Soal rokok kan bau gitu kan. Dua-duanya ini punya dampak juga. Mungkin kalau positif menurut aku yang aku dapetin ini, kalau rokok itu mungkin aku ketika ngerokok itu bisa kayak lebih relax. Kalau vape ini lebih kayak lebih fun gitu. Kalau dampak yang nggak enak di tubuh aku mungkin kalau rokok ini cepat capek, terus bangun tidur nafasnya pendek gitu, kayak gitu. Cuma kalau
vape ini nggak sebegitu signifikan lah. Mungkin kalau aku konsumsi berlebihan efeknya kayak di pusing. Ini kalau dari segi kesehatan udah banyak jurnal juga ya, emang kurang baik untuk kesehatan. Cuma untuk menghilangkan stres menurut saya cukup membantu. Gimana kalau misalkan lagi pusing atau gimana, kita nge-vape sebentar atau ngerokok sebentar sambil ngopi itu sejam aja itu bisa ngilangin stres sih mas. Cuma untuk kesehatan kalau di paru-paru itu emang kesehatannya bisa merusak kesehatan. Menurutku dari inovasi-inovasi dari brewer liquid ini udah sangat berkembang ya. Mungkin 5 tahun ke depan mereka lagi bikin kayak sekarang mungkin juga ada kayak liquid rasa tembakau itu, tapi masih belum berhasil banget, belum bisa 100% persis sama rokok. Mungkin 5 tahun ke depan mereka akan evaluasi lagi dan lebih kayak maksimalin rasa liquid ini. Mungkin bisa kok vape ini bakal bisa jadi alternatif dan mungkin bisa menjadi pengganti rokok itu sendiri. Perkenalkan, nama aku Sally, aku dari Fakultas Vokasi. Namaku Senja, dari Fakultas Vokasi. Namaku Ceva Ananda, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Yakin Fakultas Sains dan Teknologi? Enggak. Perokok pasif. Enggak, kebetulan pasif aja. Kalau menurut saya sih bahaya ya buat jangka kedepannya gitu, buat jangka panjang, soalnya kan nggak baik buat kesehatan, terutama buat paru-paru kan. Perspektifku buat orang-orang yang rokok tuh kayak rokok itu menurutku pilihan, jadi kayak udah jadi gaya hidup. Cuma sebaiknya emang dijauhi ke anak-anak maupun ibu hamil. Kalau emang di umum yang orang dewasa menurut saya nggak apa-apa aja. Sangat terganggu sih, nggak nyaman. Cukup mengganggu ya, karena membuat asapnya yang dikeluarkan membuat saya sesak nafas. Pasti pernah sih, apalagi sama asapnya. Mungkin kalau cuma sekali 2 kali enggak sih. Kalau emang semua banyak itu yang rasa ganggu kan. 11-12 sih sama yang konvensional tadi, soalnya kan juga sama-sama berbahaya kan. Terus kan juga sama-sama kayak menghirup bahan kimia juga gitu kan. Iya. Jadi juga sama saja sih bahaya buat jangka kedepannya gitu. Sama aja sih, cuman bedanya kalau perokok vape itu kan ada bau aroma rasa-rasa gitu. Lebih bisa dihirup karena variasi rasa-rasanya. Kalau vape nggak tahu ya, kata orang-orang biasanya kan kalau vape itu lebih aman daripada rokok. Ya sama terganggu aja sih. Ya biasa aja sih, soalnya ada aroma-aroma khasnya gitu. Tetap aja sih kalau asapnya banyak menurut aku terganggu gitu. Ya kalau sebagai perokok pasif kan juga sama bahaya kan, apalagi kita kan juga ngehirup udaranya asapnya gitu kan. Dalamnya mengandung zat kimia, jadi tidak baik buat tubuh. Paling kalau untuk asapnya paling cuma yang ditakutin kayak cuma batuk doang sih. Kalau menurut kesehatan jelas asap rokok ataupun vape kan tetap bahayakan ya paru-paru. Entah itu pelakunya ataupun yang pasif. Jadi tetap bahaya lah. Menurutku sama aja sih, tetap mengeluarkan rokok dan juga efeknya sama aja di paru-paru. Menurutku sama aja, nggak berbeda. Kalau menurut aku sih nggak bisa ya, sama aja sih. Sebuah perbedaan aja gitu. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya setara, cuma menghasilkan efek yang berbeda gitu. Sama saja sih menurut saya. Dari hasil wawancara, narasumber kami memiliki berbagai opini terkait penggunaan vape tersebut. Mereka mengatakan bahwa vape dapat dijadikan sebagai alternatif dari rokok konvensional. Tetapi, di sisi lain mereka juga berpendapat bahwa vape tidak dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti rokok konvensional. Namun, bagaimana dengan pendapat para ahli? Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dari Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis patologi klinik, mengatakan bahwa keduanya sama-sama memiliki dan menyebabkan gangguan kesehatan yang buruk bagi kita. Setelah dilakukan riset dan penelitian oleh Organisasi Profesi Kesehatan pada tahun 2022, Dr. Agus menemukan bahwa di dalam rokok elektronik mengandung kandungan berupa nikotin, karsinogen, serta bahan beracun lainnya. Bahan-bahan inilah yang membahayakan bagi paru-paru karena meskipun di dalam rokok elektrik tidak mengandung tar, seperti rokok konvensional, rokok elektrik mengandung bahan berbahaya seperti nikotin dan karsinogen
yang membahayakan bagi paru-paru. Jadi tidak benar adanya bahwa rokok elektrik lebih aman dari rokok konvensional. Dr. Agus juga menambahkan kalau dampak vape buat paru-paru itu meliputi kanker paru-paru, paru-paru bocor, bronkitis, pneumonia, asma, dan lain sebagainya. Karena penyakit-penyakit itu akut, maka bisa menyebabkan sesak nafas secara tiba-tiba. Jadi intinya teman-teman, vape itu tidak bisa menjadi alternatif buat rokok konvensional. Karena apa? Karena vape dan rokok itu sama-sama memiliki dampak yang buruk buat kesehatan.